Pendengar yang baik memiliki keuntungan besar. Mereka tak peduli untuk dipahami, namun mereka mengerti banyak hal. Duniamu bukan dunia mereka. Kebutuhan mereka yang harus dirimu katakan. Bicaralah tentang kebutuhan dunia mereka. Percayalah, mereka pasti antusias. Ketika terlibat dalam percakapan, lawan bicara merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan merasa diri mereka penting. Dan pendengar yang baik menyerap semua informasi tersebut menjadi inspirasi. Pembicara butuh pendengar. Tanpa pendengar, maka tak ada sebutan pembicara. Bicara dengan seorang pendengar yang baik membuat Anda merasa nyaman, karena Anda terhindar dari interupsi, merasa diterima, dan dihargai. Suara petir menakutkan, suara lantang mengejutkan, suara hati menggerakkan. Kesalahan banyak pemimpin saat ini adalah tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang muda dan memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat. Jangan marah jika mereka tak percaya kata-katamu, tapi marahlah pada dirimu sendiri yang belum selaras antara kata-kata dan perbuatanmu. Mendengarkan anak-anak dengan baik adalah salah satu cara untuk melibatkan diri secara emosional dengan mereka. Kata-kata orang tua pada anak-anaknya mengandung kekuatan langit. Hati-hatilah durhaka pada orang tua. Dalam industri film yang semakin berkembang, sutradara yang baik adalah pendengar yang baik. Nasihat seorang suami wajib didengarkan oleh hati yang bersih istrinya, karena nasihat suami mampu membuka banyak pintu kemudahan. Bagaimana cara belajar jadi pendengar yang baik? Cobalah berlatih untuk bicara pada dirimu sendiri setiap hari. Bisikan pelan di telinga dengan mengatakan, jangan terburu-buru. Bisikan hati di jiwa menyampaikan, tenang saja. Bibir tersenyum dan berkata, semua baik-baik saja. Pendengar yang baik mampu mengetik dan merangkai kalimat secepat orang lain bicara. Dalam diam, ada perenungan. Saat bicara, ada ungkapan. Semua menuju pada kesempurnaan hidup. Lebih baik setiap waktu, itu yang utama. Ketahuilah, sebanyak apapun ilmu yang Anda dapat, itu tidak akan berarti apa-apa jika Anda tak punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Bicaralah pada diri saat ingin merangkai masa depan. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Kunikmati hari ini karena esok kuyakini aku hadir lebih baik lagi. Pengusaha besar perlu belajar untuk mendengarkan. Mungkin tidak perlu jadi pendengar yang ulung, tapi mereka harus tahu kapan mereka harus diam. Bicaralah pada tempatnya agar tak salah bicara. Aturan terbaik dalam berdebat adalah dengan menganalisa persoalan. Bagaimana caranya? Dengarkan pendapat mereka. Berbicaralah saat mereka tak paham, karena kata-kata mampu mencerdaskan. Bagaimana kejahatan itu dimulai? Adalah ketika kamu mendengarkan rencana jahat dengan baik. Saat mata berbicara, hati mereka berkata, ada apa dengan sorot mata? Dengarkan ketika orang sedang marah, karena dari sana kau akan mengungkap banyak sekali kebenaran. Pesan akan sampai jika bicara. Terkadang diam membangun opini dan persepsi. Mendengarkan adalah sikap hati yang tulus dalam berempati pada persoalan orang lain. Membicarakan hal yang tak penting
membuat sia-sia waktu. Pakailah untuk hening. Mendengar lebih banyak dengan pikiran dibanding perasaan akan membuat kita menjadi lebih bijak. Jika sudah puas bicara, saatnya diam, menunggu respon semesta bicara.